Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Jadikan harimu beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari. Ada top up pulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan.
Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Kembali di berita satu utama, pemirsa, Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru Jaya Hercules menemui putra Presiden Jokowi Gibran Raka Buming Raka. Gibran menepis kabar pertemuan keduanya sebagai bentuk persiapan menuju Pilkada DKI Jakarta. Ketua Umum GRIP Jaya Hercules menemui Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Pertemuan keduanya berlangsung di ruang rapat kantor Wali Kota Solo pagi tadi. Dalam kesempatan itu, Hercules menegaskan bahwa dirinya merupakan salah satu pendukung ayah Gibran sejak menjabat kursi Gubernur DKI Jakarta. Oh, hanya silaturahmi aja, ngobrol biasa. Usai pertemuan, Gibran membantah bahwa pertemuan itu sebagai ajang konsolidasi jelang Pilkada DKI Jakarta. Silaturahmi. Tadi Bang Hercules sempat siap mendukung DKI, Mas Gibran gimana? Oh, saya tadi nggak bahas silaturahmi saja. Lebih lanjut, Gibran menegaskan bahwa dirinya saat ini masih fokus dengan tugasnya sebagai Wali Kota Solo. Diah Sinta, Solo, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima kunjungan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Himapol Indonesia di Rumah Dinas Puri Gede, Kota Semarang. Kita ke informasi lain, pemirsa. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan terkait sistem pemilu. Dengan putusan tersebut, maka pemilu 2024 akan tetap digelar dengan sistem proporsional terbuka atau coblos caleg. Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak uji materi terhadap sistem pemilu yang diajukan kader PDIP. Dengan demikian, pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka atau coblos caleg. Dalam putusannya, MK menegaskan politik uang bisa saja terjadi dalam semua sistem pemilu. Putusan ini diwarnai pendapat berbeda atau dissenting opinion dari satu hakim Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat. Menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Perwakilan DPR yang hadir dalam sidang menyatakan putusan ini sesuai harapan mayoritas masyarakat Indonesia. DPR juga menghormati adanya perbedaan pendapat dari salah satu hakim MK. Jadi kami memandang positif sekali dan inilah yang memang menjadi harapan ya sebagian besar masyarakat Indonesia. Tadi ada dissenting opinion, itu merupakan kelaziman ya dalam praktek beracara di MK dan kami menghormati.
Sementara itu, anggota DPR fraksi PDI Perjuangan yang juga turut hadir menyampaikan PDIP menghormati putusan MK yang mempertahankan sistem proporsional terbuka di pemilu 2024. 7 hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak disenting sekalipun, itu dalam pertimbangannya mengatakan kita perlu yang namanya perbaikan kualitas demokrasi. Dari hampir 730 halaman tadi, semua yang mulia Majelis Hakim MK mengatakan bagaimana perbaikan kualitas demokrasi itu harus. Sebelumnya, pengurus PDIP Cabang Banyuwangi Demas Brian Wicaksono mengajukan gugatan terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Demas bersama 5 pemohon lain meminta MK melakukan uji materi terhadap sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Dari seluruh parpol di DPR, hanya PDIP yang ingin sistem proporsional tertutup atau coblos parpol. Sementara parpol lainnya meminta MK tidak mengubah sistem pemilu. Tim Liputan B-Universe. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait putusan MK yang menolak gugatan sistem pemilu proporsional terbuka, kami telah terhubung dengan Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 DPR RI, dan Andreas Hugo Pareira, politisi PDI Perjuangan. Selamat sore Bang Doli dan Bang Andreas. Selamat sore. Ya, Bang Doli sudah bergabung juga bersama kami. Kami belum bisa mendengar suara Anda sepertinya, Bang Doli. Halo, sudah? Baik, sudah terdengar. Saya ingin ke Bang Doli terlebih dahulu sebagai Ketua Komisi 2 DPR. Ada dissenting opinion, tapi kemudian MK tetap menolak gugatan terkait dengan sistem pemilu ini. Bagaimana kemudian Komisi 2 DPR menanggapi hal ini? Ya, itu pertama kita bersyukur dan kemudian memberikan apresiasi ya kepada 9 hakim konstitusi itu atau institusi Mahkamah Konstitusi yang betul-betul mendengarkan suara rakyat gitu ya. Karena saya sering mengatakan bahwa pemilu kita ini kan sudah berjalan, hampir tahapannya sudah di bulan ke-13 dan masyarakat kita termasuk juga partai politik, penyelenggara pemilu, semuanya mempersiapkan berdasarkan dengan aturan yang sudah berlaku selama ini. Nah, kita waktu khawatir kalau misalnya terjadi perubahan tiba-tiba, ini akan menimbulkan kerumitan baru. Dan kemudian yang kedua, tentu rakyat mungkin sedikit kecewa ya, karena tanpa ada sosialisasi, waktunya sudah berjalan, tahapannya kemudian dirubah. Yang selama ini mereka diberi kesempatan untuk mengenal langsung siapa calon pemimpin, wakil mereka bisa berinteraksi, mengenal dan mencari tahu siapa yang memang akan menjadi wakil mereka itu terbuka. Nah, oleh karena itu saya sekali lagi memberikan apresiasi yang tinggi kepada Mahkamah Konstitusi dan sekaligus menjaga reputasi ya. 9 hakim konstitusi ini menjaga reputasi karena materi yang sama sebetulnya sudah pernah diputuskan pada tahun 2008. Jadi artinya Mahkamah Konstitusi konsisten dengan keputusan yang sudah diambil pada tahun 2008 lalu. Baik, saya ingin ke Bang Andreas karena PDIP ini satu-satunya parpol yang menginginkan sistem proporsional tertutup. Bagaimana Bang Andreas, PDIP menanggapi putusan dari Hakim MK hari ini? Kalau MK sudah memutuskan, ya itu final and binding. Dan kita PDI Perjuangan taat dan patuh terhadap keputusan MK. Itu wajib. Kita di PDI Perjuangan kita diajarkan untuk mengikuti taat terhadap hukum, terhadap peraturan. Dan PDI Perjuangan sejak awal memang prinsipnya baik itu terbuka maupun tertutup kita siap. Mengapa PDI Perjuangan mengambil posisi mendukung judicial review yang dilakukan oleh 6 warga negara Indonesia, termasuk salah satunya adalah pengurus PDI Perjuangan di Jawa Timur. Itu adalah bagian dari dinamika, bagian dari proses yang berkembang di dalam proses pengajuan judicial review ini gitu. Tapi ya pada prinsipnya ketika keputusan sudah dibuat, ya kita menjalankan keputusan tersebut.
bahwa PDIP bisa diuntungkan dengan sistem pemilu tertutup, lalu kita tahu bahwa hari ini gugatannya ditolak begitu. PDIP masih percaya diri, Bang Andreas, dengan raihan suara di 2024 nanti dengan sistem pemilu yang terbuka? PDI Perjuangan itu dari dulu sistem terbuka dan tertutup juga selalu menang. Ada wilayah di mana kita menang. Bahkan di dalam situasi tertekan sekalipun tahun 99 itu kita PDI Perjuangan itu menang. Gitu. Sehingga bukan hal yang baru PDI Perjuangan di dalam mengikuti berbagai macam sistem. Bagaimana kita menyesuaikan dengan sistem yang ada yang kita sudah diputuskan oleh MK saat ini, dan pada periode yang lalu dengan sistem terbuka pun PDI Perjuangan menang. Jadi tidak ada masalah soal itu. Baik, saya ingin kembali ke Bang Doli. Tentunya putusan ini bukan tanpa catatan. Bang Doli, tadi salah satu pertimbangan hakim menyebutkan sistem pemilu terbuka ataupun tertutup sama-sama berpotensi terjadi politik uang. Apakah artinya memang sistem pemilu kita ini perlu dievaluasi karena ternyata masih rawan menyebabkan terjadinya praktik politik uang dan tindak pidana korupsi? Oh iya, sebetulnya kita masih punya PR ya dalam konteks menyempurnakan sistem politik kita termasuk sistem pemilu kita. Makanya kami di Komisi 2 sebetulnya di awal periode itu sudah mendiskusikan dan kemudian menginventarisir ya mana undang-undang yang terkait dengan bangunan sistem politik kita yang harus kita revisi atau kita sempurnakan. Yang salah satunya adalah sistem pemilu kita atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Undang-Undang tentang pemilu kita. Dan waktu itu kami sudah menyiapkan sebetulnya draft naskah akademik dan draft rancangan undang-undangnya. Nah, tetapi waktu itu karena memang kita dilanda COVID, ya, energi kita semua terkonsentrasi untuk mengatasi wabah itu, maka kemudian waktu itu kita sepakat akan ditunda. Tetapi saya kira ke depan, menurut saya kita harus menyempurnakan, karena apa yang disampaikan tadi oleh salah satu hakim konstitusi itu kan menunjukkan masih ada kelemahan ya, dan masih ada bukan hanya soal politik uang saja, tetapi masih banyak yang lain yang perlu kita sempurnakan. Nah, oleh karena itu setelah pemilu ini saya kira kita memang harus segera bisa melakukan penyempurnaan atau revisi undang-undang itu. Iya, ada usulan tadi dari hakim yang punya dissenting opinion untuk menerapkan sistem proporsional terbuka terbatas. Menurut Anda bagaimana, Bang Doli? Nah, saya kira begini, kalau nanti kemudian kita bisa melakukan atau sepakat ya untuk melakukan revisi itu setelah pemilu, kita mempunyai waktu yang cukup dan dalam suasana yang tenang. Jadi artinya kita masih menghadapi pemilu 5 tahun yang akan datang, gitu ya, kalau kita laksanakan di awal-awal periode setelah pemilu itu, tadi masih cukup waktu, dan kemudian kita dalam suasana yang tidak dalam berkompetisi seperti yang sekarang. Jadi kita bisa lebih punya energi untuk mengelaborasi, kemudian melakukan banyak diskusi, berdialog, menyerap aspirasi masyarakat. Nah, kita carilah yang terbaik seperti apa, gitu. Dan pilihan kita banyak sebenarnya, ya. Kalau bicara tentang sistem pemilu, itu rumpunnya itu besar sekali. Ya, kalau bicara tentang kutub, sementara ini ada 3 kutubnya, ya. Kutub proporsional, ya, kemudian ada kutub distrik atau majoritaria. Nah, kemudian ada yang campuran, gitu ya, yang mix system. Nah, masing-masing 3 kutub ini juga banyak variannya, gitu. Jadi kita disuguhkan banyak sekali pilihan dan kita bisa mencari yang paling ideal, yang paling sempurna dengan pertumbuhan dan perkembangan demokrasi kita saat ini dan ke depan, itu nanti bisa kita diskusikan secara mendalam. Baik, Bang Andreas, Anda setuju setelah pemilu 2024 ini perlu ada evaluasi menyeluruh, bahkan bukan tidak mungkin kemudian mengubah sistem pemilu supaya lebih cocok dengan kondisi di tanah air kita? Sebenarnya rencana untuk melakukan revisi ini kan sebenarnya sudah dibicarakan sebelumnya, tapi kemudian disepakati di DPR ya. Ini Bang Doli tentu tahu itu karena beliau di Komisi 2 yang membidangi putusan yang berkaitan dengan kepemiluan. Nah, tapi kemudian karena situasi COVID dan kemudian disepakati untuk menunda
makanya tidak dilakukan revisi undang-undang pemilu. Tapi kita juga menyadari bahwa banyak ada sisi-sisi kelemahan yang ada di dalam sistem pemilu kita sekarang ini gitu, yang juga menjadi poin kritik dari masyarakat terhadap penyelenggaraan atau pelaksanaan pemilu dengan sistem yang sekarang. Tadi juga sudah disinggung sama Bung Doli. Nah, salah satunya yaitu bahwa kita setuju dengan pemilihan keterlibatan masyarakat. Tapi kita juga tahu bahwa bagaimana high cost, biaya yang tinggi di dalam sistem pemilu seperti yang kita laksanakan saat ini gitu. Nah, sehingga memang hal-hal ini perlu menjadi pertimbangan untuk pelaksanaan pemilu yang berikut gitu. Ada juga poin yang lain, misalnya ya sekarang kompetisi lebih dominan antara caleg, kompetisi yang lebih dominan antara individual. Nah, sehingga individualisme di dalam politik itu mengalahkan kolektivisme. Dan sementara kolektivisme itu merupakan perintah daripada undang-undang dasar gitu. Yang ini yang hak prinsip yang harus kita jaga gitu. Nah, sehingga dengan dominannya individualisme di dalam politik ini menyebabkan misalnya terjadi pertarungan kompetisi termasuk di dalam partai sendiri gitu. Di setiap dapil. Ya, antar caleg gitu. Nah, disinilah kita lihat bahwa aspek-aspek ini kan sebenarnya tidak sesuai dengan pesan dari konstitusi kita gitu. Nah, sehingga tadi misalnya dissenting opinion yang disampaikan oleh salah seorang hakim konstitusi itu menekankan pada aspek-aspek tersebut gitu. Oke. Baik, Bang Doli, artinya kita sama-sama sepakat bahwa memang sistem pemilu kita saat ini masih banyak kelemahan, perlu ada evaluasi, perlu ada revisi ke depannya, tapi juga bukan berarti mengubahnya menjadi sistem pemilu tertutup. Artinya sebenarnya aspek-aspek apa saja yang harus tetap ada pada sistem pemilu kita walaupun nanti kemudian akan ada revisi-revisi ke depannya? Ya, tentu sebetulnya ada kelebihan dan ada kelemahan. Masing-masing sistem pilihan kita itu ada kelemahan dan kelebihannya. Nah, tetapi kita setiap saat kan satu negara, bangsa itu kan berkembang ya, termasuk soal pertumbuhan dan perkembangan demokrasinya. Nah, seiring dengan berkembangnya tingkat pendidikan masyarakat, terus kemudian tingkat kemampuan ekonomi masyarakat, daya daya respons terhadap perkembangan politik dari masyarakat itu juga akan mempengaruhi mana sistem pemilu yang memang mendekati paling sempurna. Nah, oleh karena itu saya kira kita sudah punya pengalaman ya, sudah 20-an hampir 25 tahun reformasi. Kita juga selama ini coba mengevaluasi 5 tahun sekali. Nah, udah saatnya lah saya kira sekarang kita sudah menemukan, kalau selama ini kita trial and error gitu ya, kita sudah bisa menetapkan mana sistem pemilu yang ajet gitu ya, yang permanen dalam waktu 15-20 tahun yang akan datang, yang itu diambil dari pelajaran-pelajaran kita melakukan uji coba selama beberapa kali pemilu ini gitu. Nah, prinsip-prinsipnya tentu adalah pertama sistem demokrasi itu sendiri, di mana kita menyebutkan suara rakyat itu suara Tuhan. Jadi keterlibatan rakyat di dalam pengambilan keputusan itu menjadi prinsip utama gitu. Nah, kemudian Bang Doli, supaya sistem itu menjadi lebih sederhana ya. Baik, silakan dilanjutkan Bang Doli, tadi sempat terputus audionya. Lebih simpel ya. Artinya yang lebih dipahami oleh masyarakat kita ya, sehingga mereka tidak menganggap pemilu ini pemilu yang rumit, pemilu yang merepotkan dan segala macam. Jadi mereka menganggap pemilu ini pemilu yang menyenangkan begitu. Nah, kemudian prinsip yang ketiga adalah tadi kita menginginkan supaya pemilu kita itu pemilu yang bersih ya. Jadi jauh dari praktek-praktek moral hazard pemilu seperti money politics, kemudian political transaksional dan seterusnya. Nah, yang keempat prinsipnya adalah pemilu ini kan media ya. Media bagaimana masyarakat itu bisa memilih
pemimpinnya atau wakil-wakilnya yang bisa mereka harapkan membawa perubahan dalam masyarakat kita, dalam kemajuan bangsa dan negara gitu. Nah, jadi sebisa mungkin pemilu itu adalah pemilu yang betul-betul merepresentasikan ya, suara mayoritas rakyat ya, yang dipilih secara rasional, secara objektif oleh masyarakat kita gitu. Nah, prinsip-prinsip itu saya kira yang memang harus terpenuhi pada saat kita nanti melakukan penyempurnaan sistem pemilu ini. Baik, ya memang putusan MK hari ini bukan akhir ya, tentunya sistem pemilu kita masih perlu disempurnakan dan tadi yang disebutkan bahwa prinsip keterlibatan rakyat ini yang perlu dikedepankan dalam revisi sistem pemilu ke depannya. Terima kasih Bang Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 DPR RI, dan juga Bang Andreas Hugo Parera, politisi PDI Perjuangan, sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama.